Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Oke, di video kali ini kita mau mengupgrade CVT Vario Tecno 125. Ini kebetulan si yang punya motor ini ngeluh, jadi tenaganya kurang atau loyo ya, kurang maksimal. Jadi minta di-upgrade untuk kiriannya ya. Ini untuk harian. Oke, di sini untuk rumah roller kita sudah bubut di 13,8 derajat. Begitupun untuk kipasnya. Nah, bisa diperhatikan untuk derajatnya sudah kita bubut ya. Dan untuk jalur rumah rollernya ini kita tidak kerok ya, atau tidak dibubut untuk jalur rumah rollernya ya. Pada saat tadi kita mau bubut atau mau dikerok, jadi si mesinnya rusak ya, maksudnya si alatnya dia rusak, jadi hasil tidak sekalian dikerok untuk jalur rumah rollernya. Paling ini nanti kita nyusul. Kalau misalkan teman-teman mau dikerok, ini bisa ya, dikerok aja untuk jalur rumah rollernya ya. Kalau misalkan mau yang bawaannya, beda dengan yang sudah jadi beli paket lengkap satu paket ya. Ini untuk rumah rollernya masih bawahnya ya, bisa diperhatikan ini masih bawahnya ya. Oke, untuk rumah roller dan kipasnya sudah dibubut, dan untuk mangkoknya sudah kita kartelin ya. Ini untuk mangkoknya masih bawahnya ya, yang orisinilnya dikartelin ya. Ini tidak dibolongin ya untuk mangkoknya, nggak dibolongin juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dibolongin juga itu lebih bagus ya. Nah, kalau misalkan dia dibolongin, apakah nanti debunya dia akan diam di sini? Kalau misalkan di kartelin itu enggak ya, jadi dia langsung turun melalui celah-celah sini nih, garis-garis ini ya. Apalagi kampasnya kampas Daytona atau Pantekan ya, kira-kira seperti itu kalau misalkan mangkoknya di kartelin. Oke, jelas untuk mangkoknya masih bawaannya dan di kartelin. Terus untuk per CVT kita menggunakan yang 1000 rpm ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau gerung, itu bisa pakai yang 1500 ya. Mau gerung itu pakai yang 1500. Oke. Terus untuk per sentri atau per kampas ganda, ini kita pakai yang 1000 rpm sama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen gerung lagi, itu per sentrinya bisa pakai 1500 rpm ya, kalau misalkan pengen gerung. Dan untuk roller kita pakai yang 12 gram. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen gerung lagi, itu bisa pakai yang 9 gram untuk rollernya. Nah, ini kita pakai yang 12 gram ya. Oke. Dan untuk kampasnya ini kita pakai Daytona ya. Jadi kalau misalkan mangkoknya dikartelin, itu kampasnya harus pakai Daytona, kalau enggak Pantekan ya. Kalau misalkan pakai yang bawahnya, nanti bisa habis kampasnya, disapu nanti sama mangkok mangkok yang sudah dikartelin, soalnya bukan pasangannya. Oke, paham sampai di sini untuk kampasnya Daytona. Langsung aja kita mulai perakitan dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Oke, kita pasang dulu untuk rollernya. Sebentar kita kupas dulu. Oke, untuk rollernya sudah kita kupas ya. Nah, untuk pemasangan rollernya, kalau misalkan kiri kanannya dia sama ya, atau depan belakang dia sama, itu nggak apa-apa ya. Kebalik juga nggak apa-apa. Beda dengan yang seperti ini. Perhatikan, ini kebanyakan teman-teman kalau misalkan salah pasang roller, nanti si rumahnya dia kena nih. Di sininya nanti dia kekerok. Nih, di sininya nanti dia kekerok, nanti rusak rumah rollernya. Nih, beda dengan yang ini, yang bawahnya. Nah, di sini kan dia tidak full ya, tidak full lapisan luarnya atau yang hitamnya. Nah, di sini dia full nyampe ke dalam. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini untuk rollernya yang racing, pasangnya sama seperti bawaannya ya. Terus nih yang tidak fullnya dia menghadap ke sini
terus sekelilingnya ya, ngikutin arah putaran jam, jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kebalik, nanti si lumah lornya nanti bisa kena, nanti bisa rusak, kan sayang dapat kita ngebubut, si lumah lornya nanti dia rusak. Oke, kira-kira sampai di sini paham untuk pemasangan rollnya. Langsung aja kita pasang ya. Ini sama nih untuk Daytona, depan belakang dia sama. Kita pasang dulu. Dikarenakan karet slidnya atau slidernya mau kita ganti, jadi kita ambilkan dulu ya untuk slidernya, soalnya slider yang bawahnya sudah pada aus. Oke, untuk karet slidnya kita pasang. Nah, kalau yang baru dia langsung ini ya, langsung ngokop. Oke, sudah beres, kita pasang. Terus bos rumah roller kita langsung pasang. Lalu pembelnya ini masih bawaan ya, soalnya yang punya dananya minim, jadi untuk karet pembelnya kita pakai yang orisinil, maksudnya yang bawaannya ya, tidak pakai yang racing atau diganti. Oke, jangan lupa daring di sini sama murnya. Nah, murnya yang tumpul di depan. Oke, sekarang kita rakit dulu untuk puli belakang ya, kita rakit dulu, soalnya untuk o-ring pulinya diganti, jadi gemuknya dia pada keluar bocor, dikarenakan o-ring pulinya sudah pada sudah aus. Oke, kita ganti dulu. Oke, untuk karet bantalannya kita ganti juga, dikarenakan yang bawaan sudah pada gepeng, jadi kita ganti. Sekarang kita pasang untuk kampas gandanya. Oke, kita kasih pelicin dulu di sini ya, biar tidak macet untuk dudukan kampas gandanya. Oke, kita sudah kasih pelumas ya, biar licin. Nah, biar seperti ini, jadi biar nanti mekarnya bareng dan tidak anti gerdeg juga ya. Biasanya kalau misalkan mekarnya tidak bareng itu nanti macet dan suka rawan gerdeg ya. Oke, kita pasang dulu. Ya, mangga. Kita kasih kita ganti dulu untuk per sentrinya. Jangan lupa yang panjangnya di sebelah sini dan yang pendeknya di sebelah sini ya. Nih, perhatikan. Jadi jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Sebentar kita pasang dulu, dikarenakan ini agak keras, kita pasang dulu ya. Oke, untuk per sentrinya sudah kita pasang ya, jadi agak sedikit lumayan keras. Kalau misalkan kita tidak videokan, mohon maaf ya. Oke, kita rakit dulu untuk puli belakangnya, dan untuk o-ring pulinya sudah kita ganti, baik yang atas, yang belakang, dan o-ring yang kecilnya 2. Oke, untuk pemasangan gemuk CVT-nya atau grease-nya sudah kita pasang, baik yang di dalam sini maupun yang di sini ya. Jangan lupa dikasih grease dulu. Nah, sekarang kita pasang dulu untuk per CVT-nya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk murnya sudah kita dikencengin. Nah, sekarang kita langsung pasang aja. Dia agak sedikit keras. Lalu mangkok gandanya yang sudah kita dikartelin,
ring dan murnya. Seperti biasa yang tumpul di depan. Oke, kita kacang dulu puli depan dan puli belakang untuk murnya. Oke, kita nyalain aja langsung untuk motornya. Kita pasang dulu untuk bak CVT dan box filternya dan langsung aja kita tes ya. Oke, untuk pemasangan sudah beres dan sekarang kita tes dulu sama Bang Aib. Kita lihat gentakannya. Mantap ya. Lagi. Oke, langsung gas. Oke ya, dikarenakan motornya sudah mantap, mungkin ini saya yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.